Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi bersama saya Irfan Sutrisna di pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Di materi kali ini saya akan bahas tentang surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Apa fungsinya? Dan sebagainya kita akan pelajari sekarang. Kita ketika belajar itu harus punya target ya. Targetnya di sini tertuang dalam standar kompetensi. Mengungkapkan informasi dalam bentuk surat dinas, laporan, dan resensi. Kompetensi dasarnya mampu menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan unsur-unsur dan strukturnya. Next, kita langsung ke apa itu surat lamaran pekerjaan? Ada yang sudah mengetahuikah yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan itu seperti apa? Apa sih tujuannya? Terus bentuknya itu bagaimana, cara membuatnya, ada apa saja dan sebagainya, hal yang diperlukan, hal yang diperhatikan, unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Oke. Kita langsung saja ke pengertiannya dulu dan tujuan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah selai kertas yang membuat bahan komunikasi yang disampaikan oleh seseorang kepada pihak lain, baik organisasi atau kantor yang berisikan permohonan untuk bekerja. Nah, jika secara singkat ya, pengertian lamaran pekerjaan ini adalah jenis surat ya. Suratnya surat resmi ya, untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain. Tujuannya adalah mendapatkan pekerjaan atau memohon diberikan pekerjaan. Tujuannya di sini sudah dijelaskan, memperkenalkan diri secara tertulis dengan tujuan agar dipertimbangkan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi isinya itu adalah permohonan permintaan pekerjaan. Kurang lebih seperti itu. Terus bentuk SLP, saya singkat di sini ya, surat lamaran pekerjaan ya. Nah ini ada yang berbentuk manual ya, dibuat secara tertulis, dan ada juga yang di print out ya, ketik dan di print out sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya juga ada yang berbentuk elektronik SLP ya, elektronik surat lamaran pekerjaan dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui email dan tidak terdapat print outnya ya. Apalagi dengan sistem yang sekarang ini kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan akan menerima kita melalui apa. Terus unsur-unsur yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan yang jelas harus ada tanggal surat, kapan kita membuat surat tersebut. Selanjutnya ada nomor suratnya ya, kita buatnya nomor berapa dan sebagainya. Ada lampiran di sini adalah lampiran nanti yang akan kita sampaikan. Misalnya satu berkas ya. Terus perihal surat, nah, disampaikan perihal surat lamaran pekerjaan, misalnya alamat surat jelas ya, kalian membuat suratnya ini tertanggal, alamatnya di mana yang jelas. Terus di sini ada hal ini ya, ini kutipan dalam surat lamaran. Di sini ada titik mangsanya, di sini ada perihal, di sini kepada ya, kepada apa, di mana yang jelas alamatnya. Awas yang harus kalian perhatikan sini ya. Tujuan surat, nama, baik misalnya nama perusahaannya, nama yang akan kita sampaikan dan sebagainya, jangan sampai salah.
Selanjutnya di sini isinya ya, isi lamaran pekerjaan itu ada apa saja sih? Yang jelas ada paragraf pembuka ya. Bahwasanya sebelumnya sudah dijelaskan jenis-jenis paragraf ya. Ada induktif, ada deduktif. Induktif adalah yang mana penjelas pokoknya ada di akhir, kalau deduktif itu di awal ya. Nah, begitupun dengan surat lamaran pekerjaan ya. Kita akan menyampaikannya melalui deduktif ataupun induktif. Nah, di sini surat lamaran pekerjaan harus menyatakan dengan jelas bahwa pelamar sedang melamar suatu pekerjaan sehingga perlu mengidentifikasi jenis pekerjaan yang diminati. Jadi harus jelas. Hanya tertanggal sekian, bahwasannya berdasarkan lowongan pekerjaan yang dimuat dalam apa, misalnya koran dan sebagainya. Dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan kepada perusahaan apa dan sebagainya dijelaskan ya, sesuai dengan pekerjaan yang diminati. Nah, selanjutnya ada ini rangkuman ya tentang kualifikasi yang dimiliki manfaat bagi perusahaan. Nah, jika Bapak mempekerjakan saya, maka saya akan apa, misalnya apa dan sebagainya. Dan ini nama referensi ya, jika ada. Ya. Selanjutnya ada paragraf pertengahan. Di pertengahan ini diisinya oleh apa? Diisinya dengan penjelasan singkat dan padat tentang kualifikasi yang telah disampaikan di paragraf pembuka. Nah, apa saja? Ya. Apa yang dialami? Memiliki latar pendidikan. Saya pernah sekolah di mana? Ini nanti masuknya kepada lampiran. Terus kalau misalnya memang pernah kursus dalam yang berkaitan dengan dunia pekerjaan, yang berkaitan dengan yang akan kita lamar pekerjaannya ya. Misalnya kalau misalnya tekstil, berarti keterampilan menjahit dan sebagainya. Kalau misalnya ke puskesmas atau pelayanan kesehatan, kita yang jelas punya serkom dan sebagainya ya. Selanjutnya di sini kualitas pribadi, sikap. Jika saya terima, saya akan bersikap baik dan sebagainya. Ini dilihat juga minatnya untuk kerja di suatu perusahaan itu karena apa gitu ya, akan mengembangkan perusahaan dan sebagainya. Jadi lebih menarik lagi ke perusahaan untuk menerimanya. Terus kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya di kebutuhan di perusahaan itu membutuhkan tenaga ahli apa, nah kita sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya ada paragraf penutup ya. Di paragraf penutup ini adalah paragraf yang terakhir ya dalam surat lamaran pekerjaan. Umumnya berisi harapan atau tindakan action. Kalau saya diterima di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin, misalnya saya siap dipekerjakan dimanapun, saya siap dipekerjakan di bidang administrasi karena sesuai dengan bakat dan minat saya, misalnya dan sebagainya. Yang jelas di sini disampaikannya pelamar dengan jelas menyatakan keinginan untuk bisa mengikuti proses selanjutnya. Misalnya, harapan saya bisa diterima di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Atas perhatiannya saya ucapkan. Nah, itulah ada komunikasi surat ya. Nah, apa saja sih selanjutnya? Nah, dalam berkomunikasi juga yang jelas harus ada tata penulisan surat lamaran pekerjaan khususnya ya, ada etika ya. Baik di dalam surat lamaran pekerjaan ataupun di karya tulis apapun yang kalian miliki, yang jelas tepat ya. Kita jangan keluar dari konteks etika ya penulisan. Yang pertama, gunakan bahasa yang bersifat formal ya, informatif dengan ejaan yang benar. Awas ya, tidak dibenarkan ada singkatan ya dalam ketika membuat surat dinas ya. Ini kan bagian juga dari surat dinas. Selanjutnya adalah gunakan kertas yang standar ya, bukan kertas warna-warni dan sebagainya ya, yang jelas ada peruntukannya gitu kan. Gunakan sesuai dengan kebutuhan kita ya, jangan diada-ada. Yang ketiga, jika diketik gunakan font standar ya, Times Roman atau Arial yang umum digunakan ya. Gak usah yang sulit untuk dibaca, saking
kita rajinnya misalnya kita pingin beda. Nah itu ya, di dalam konteks surat dinas itu ada aturannya ya, aturan penulisan. Selanjutnya, jika tulislah dengan rapih dan memudahkan bagian personalia ya, bagi personalia atau bagi pimpinan perusahaan ya untuk membacanya ya, sehingga nggak bikin pusing saat membaca. Oke, selanjutnya hindari penggunaan bahasa yang bersifat menggurui ya, menampilkan dirinya sombong, sok pintar dan lain-lain. Misalnya saya lebih menarik kalau kerja di sini karena yang saya tahu misalnya pengetahuannya lebih dari yang pokoknya gitulah. Tidak menampilkan diri Anda sebagai yang terhebat di sini ya, tapi selalu merendah dalam, karena kita kan menampilkannya adalah kebutuhan, kita butuh bekerja, berarti ya kita sampaikan selayaknya saat kita memohon diterima dalam perusahaan tersebut ya. Selanjutnya, tidak lebih dari 1 halaman ya. Wah, saking panjangnya, penuh. Yang jelas harus diperhatikan adalah padat, singkat ya, singkat ya, tapi nggak usah disingkat-singkat juga ya, jelas yang perlu kalian perhatikan. Selanjutnya, surat lamaran pekerjaan yang baik itu seperti apa sih? Impresif ya, menarik ya, menarik minat calon atasan ya. Dari mulai penulisan yang rapi, tata bahasa yang baik ya, juga menyebutkan kualifikasi yang diraih ya, misalnya pernah kursus apa saja, yang jelas dengan kebutuhannya, dengan kebutuhan perusahaan ya. Misalnya kalau perusahaannya di bidang pelayanan, office dan sebagainya, misalnya kita tampilkan juga kualifikasi kita tentang perusahaan atau kebutuhan perusahaan yang kita akan berikan lamaran pekerjaan tersebut ya. Terus ya, nah ini yang tadi saya sudah bahas ya, kalimat yang efektif itu enggak terlalu bertele-tele gitu ya, langsung gitu, to the point ya. Selanjutnya bahasa Indonesia saja ya. Wah, jangan dicampur-campur, bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang jelas. Terus tujuan dan alasan melamar. Tujuan saya melamar ke perusahaan bapak, ibu, misalnya bapak atau ibu adalah sebagai berikut, misalnya ya, saya ingin mengembangkan potensi diri yang saya miliki dan sebagainya ya. Jelas ini kerapihan ya, kerapihan harus rapih ya saat baik misalnya jika dikemas melalui hard copy misalnya, mapnya dan sebagainya harus kita perhatikan juga, karena tidak sedikit juga menjadi bahan pertimbangan saat melamar pekerjaan. Tuh ya, tulis tangan atau komputer itu dikembalikan kepada kalian ya yang akan membuat surat lamaran pekerjaan, karena memang berbeda-beda. Ada salah satu perusahaan yang menghargai surat yang ditulis oleh tangannya sendiri, karena tulisan itu mencerminkan karakter, mencerminkan kepribadian seseorang ya. Jadi saya mau ini ya, silahkan dibuat semenarik mungkin. Isi surat lamaran harus singkat, padat, tidak bertele-tele ya, yang sudah saya jelaskan tadi ya. Terus langsung mengenai persoalannya ya, to the point yang tadi dijelaskan. Ini kemudian ialah semua hal yang disyaratkan oleh lowongan jabatan yang bersangkutan. Yang harus diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan adalah ini ya. Ini nanti akan ditulis ya. Adapun data saya, adapun misalnya data pribadi saya diantaranya ini ya. Ulangi, oke. Di sini ada nama lengkap ya, ditulis dengan jelas ya. Terus ada tempat dan tanggal lahir ya, karena akan mengetahui usia ya. Terus alamatnya ya, database ya ini ya, nomor telepon atau HP ya, email bila ada dan tidak wajib biasanya kalau ini ya, database. Selanjutnya status perkawinan ya, sudah menikah atau belum dan sebagainya, karena dalam pekerjaan hal-hal yang ada di dalam data ini berpengaruh penting ya pada
hasil atau dari keseriusan dalam bekerja. Nah, khusus untuk nomor telepon dan HP yang sebut di atas, jangan lupa untuk menulisnya ya, karena perusahaan menerima lamaran Anda akan dapat langsung ya cepat dengan menghubunginya. Jadi untuk yang itu ya, yang sangat penting sekali adalah ketika kita melamarnya melalui apa gitu kan. Kalau email ya, emailnya harus yang biasa digunakan. Kalau misalnya kita langsung, berarti ya nomor handphone kita disertakan. Terus yang selanjutnya ini ya, pendidikan formal atau riwayat hidup ya. Kadang kan riwayat hidup itu ada yang disatukan di dalam lamaran, ada yang secara terpisah ya. Di sini ada pendidikan formal, misalnya SD berapa tahun di mana, SMP berapa tahun di mana. Nah, ini juga salah satu kualifikasi ya, salah satu kualifikasi yang harus pelamar sampaikan sebagai bahan pertimbangan agar perusahaan menerimanya gitu ya. Dan sebagai ini ya yang tadi juga udah disampaikan. Terus pengalaman kerja, jika memang sudah bekerja sebelumnya, bekerja di bidang apa, itu bisa disampaikan ya. Misalnya berapa tahun bekerja di mana dan sebagai apa, jelas disampaikan. Terus lampiran juga menjadi poin untuk mempertimbangkan ya keseriusan dalam melamar pekerjaan. Lampiran adalah segala sesuatu yang disertakan dalam sebuah lamaran pekerjaan, maksudnya untuk mempertegas. Nah, ini kan memperkuat surat tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi pihak atau badan usaha atau instansi yang menawarkan pekerjaan. Jadi dilihat keseriusannya melalui lamaran pekerjaan. Selanjutnya, lampiran dalam surat lamaran pekerjaan adalah ini ya, salah satu yang tadi juga bisa dimasukkan adalah riwayat hidup ya, atau kurikulum vitae atau resume ya. Resume misalnya pernah bekerja di mana dan sebagainya ya, riwayat terakhir. Selanjutnya ada fotokopi ijazah terakhir ya, sebagai ya ini yang biasalah disampaikan ketika melamar pekerjaan. Terus fotokopi sertifikat kursus kalau ada, misalnya sebagai kualifikasi tadi ya, sebagai pertimbangan ya. Selanjutnya foto yang terbaru ya, ingat fotonya formal ya, nggak boleh foto selfie dimasukkan ya, foto formal. Dan biasanya juga dilihat dari keseriusannya ya. Pokoknya ketika kita serius untuk melamar pekerjaan, kita juga berarti harus disiapkan segala sesuatu administrasinya dengan serius. Selanjutnya surat keterangan catatan dari kepolisian ya, ini ya SKCK ya, SKCK dari kepolisian. Terlihat nanti ada catatan kriminal dan sebagainya atau tidak, sebagai pertimbangan juga pihak perusahaan. Surat keterangan kesehatan dari dokter ya, biasanya ada juga yang harus menyertakan, bahkan ada yang protektif, misalnya memang harus gitu kan. Ada apalagi perusahaan-perusahaan yang memang udah besar, perusahaan-perusahaan terutama untuk farmasi ya dan sebagainya, memang sering menyertakan bahwa ada tambahannya dalam surat dari dokter ya, surat kesehatan dari dokter itu biasanya buta warna ya, terus tidak mempunyai riwayat penyakit yang serius dan sebagainya. Nah, kurang lebih ya itu yang dapat disampaikan ya mengenai surat lamaran pekerjaan. Selebihnya nanti kita akan sampaikan lagi di lain kesempatan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.